الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا ولمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى أرواح الواقفين لهذا المصلى، ثم إلى روح سيدنا المؤلف الحبيب عبد الله بن الحداد بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Halaman keempat ya. Iya. Yang membawa kitab di halaman keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amrun minhu subhanahu bil mauti ala al-islami wa huwa dinullahi alladhi akhbara fi kitabihi annahu ad-dinu 'indahu wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu wa annahu ad-dinu alladhi radiyahu li rasulihi wa li 'ibadihi al-mu'minina. فقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليس يقدر الإنسان على أن يميت نفسه على الإسلام، ولكن قد جعل الله له سبيلا إلى ذلك. إذا أخذ به كان قد أتى بالذي هو عليه وامتثل ما أمره به، وهو أن يختار الموت على الإسلام ويحبه ويتمناه ويعزم عليه ويكره الموت على غيره من الأديان، ولا يزال داعيا متضرعا وسائلا من الله أن يتوفاه مسلما. وبذلك وصف الله أنبياءه والصالحين من عباده، فقال مخبرا عن يوسف ابن يعقوب عليهما السلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وعن السحرة حين آمنوا فتوعدهم فرعون بالعقوبة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه أوصى بنيه وعن يعقوب أنه أوصى بنبيه أيضا عليهما السلام بالموت على الإسلام. فقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sampai di sini. Ini pembahasannya agak lumayan panjang ya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya ketika bicara ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kemudian setelah menjelaskan tentang persoalan takwa dan berbagai hal yang terkait dengan takwa, beliau lalu melanjutkan dengan ayat berikutnya. Dan ayat ini menjadi ayat yang sangat penting dan harus menjadi perhatian kita. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, firman Allah ini adalah amrun minhu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa? Bil mauti alal Islam, untuk mati dalam keadaan Islam. Jadi salah satu ajaran yang paling penting dan sangat penting itu adalah perintah Allah agar jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa harus Islam? Islam ini harus dipahami bukan cuma agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Islam itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman Nabi Adam agamanya apa? Islam. Kemudian Nabi Isa agamanya apa? Islam. Bukan Kristen, bukan Yahudi, Nabi Musa, Islam semua. Kenapa? Karena perintahnya satu. Apa perintahnya? Untuk menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW perintahnya sama. Yang berbeda apanya? Syariatnya. Dan itu wajar, syariat itu berubah itu wajar. Kenapa wajar? Karena konteks masyarakatnya tidak sama. Konteks masyarakat Nabi Musa beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa dan Nabi Musa beda dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi prinsip dasarnya itu sama, yaitu agar kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Islam. Islam itu artinya penyerahan diri yang total kepada Allah. Bagaimana caranya? Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Maka nanti diceritakan oleh Habib Abdullah bin Haddad bahwa persoalan Islam ini bukan persoalan urusan umat Islam, umat Nabi Muhammad saja, tapi umat dari sebelum Islam sampai saat ini. Maka nanti dalam usul fikih ada yang disebut dengan syar'u man qablana, syariat sebelum kita apakah jadi hujah atau tidak. Saya tidak akan bahas itu pembahasannya panjang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun adalah amrun minhu subhanahu bil mauti alal Islam. Kenapa? Wa huwa dinullahi alladzi akhbara. Karena Islam itu adalah agama Allah yang Allah telah ceritakan fi kitabi dalam Al-Qur'an annahu dinu indahu. Bahwa agama Islam itu adalah agama pilihan Allah. Mana dalilnya? Inna dina indallahi Islam. Dan menggunakan kata inna. Inna dalam bahasa Arab itu namanya harfu taukid, yang kalau dia masuk ke dalam sebuah pernyataan maka itu menjadi penting untuk diperhatikan. Sesungguhnya agama yang dipilih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwa. Dan Allah tidak menerima selain Islam sebagai agama. Jadi kalau ada agama yang menamai dirinya sebagai agama selain Islam, itu enggak akan diterima oleh Allah. Bukan berarti kita tidak toleran, itu keyakinan kita. Yang disebut dengan truth claim, klaim kebenaran itu penting. Anda yakin enggak Islam itu benar? Yakin. Kalau Anda tidak yakin, bagaimana Anda menjalankan perintah Allah? Loh, ini tidak toleran dong. Loh, kok tidak toleran? Orang kita meyakini agama kita, menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita, kok dianggap radikal, dianggap tidak toleran. Meyakini agama Islam sebagai agama yang benar itu adalah bagian dari keyakinan. Agama yang lain salah, begitu keyakinan kita. Tapi bukan berarti dengan truth claim, klaim kebenaran terhadap agama kita, kita melakukan kezaliman terhadap agama lain. Bukan berarti seperti itu. Tetap kita menghargai agama orang lain, menghargai praktik ritual dari agama yang lain.
Bisa dipahami Pak ya? Tapi meyakini agama Islam adalah agama yang paling benar, yang lain salah, itu adalah bagian dari prinsip. Kristen juga sama Pak. Kristen itu mengatakan tidak ada keselamatan kecuali dalam gereja. Berarti agama Islam itu tidak selamat. Silakan. Agama Buddha juga sama, agama yang lain sama. Islam juga punya konsep bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Mana dalilnya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Tegas, Allah tegas. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan. Apa kata lan itu? Lan itu dalam bahasa Arab artinya an-nafyu lil istiqbal. Maksudnya apa? Menafikan sesuatu selamanya. Makanya arti lan itu artinya tidak pernah. Tidak pernah apa? Diterima agama selain Islam. Tegas. Agama yang paling tegas adalah agama Islam. Kalau kita baca kitab suci umat lain, yang paling tegas menjelaskan tentang agama itu adalah agama Islam. Wa annahu, dan agama Islam itu adalah ad-dinul ladzi radiyahu, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala buat siapa? Li rasulihi, buat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li ibadihil mu'minin, dan hamba-hambanya yang beriman. Mana dalilnya? Nah, dalilnya disebutkan itu. Yang pertama, inna dina indallah Islam, yang sudah kita bacakan tadi. Yang kedua, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima, dan dia yang mencari agama selain Islam fil akhirati minal khasirin. Pasti dia akan merugi pada hari akhirat. Kenapa? Kebaikan yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agamanya beda. Karena agamanya bukan agama Islam. Maka dianggap merugi. Orang merugi itu adalah orang yang sudah melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu nggak dianggap Pak. Itu rugi itu Pak. Itu disebut dengan Allah minal khasirin. Rugi. Kita insya Allah apa yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah sesuai dengan niat kita. Karena semua yang kita lakukan itu sesuai dengan niat kita. Dan apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah percuma, dan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi Islam sebagai agama itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Apa? Ayat yang merupakan ayat terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama juga berbeda pendapat apakah ini ayat terakhir yang diturunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah ayat terakhir yang diturunkan, ada yang mengatakan bukan. Tapi kita nggak akan perdebatkan. Yang kita garis bawahi adalah ayat ini berbicara tentang persoalan legalitas agama Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan. Akmaltu lakum. Jadi bahasa Arab itu bicara tentang penyempurnaan itu banyak. Ada menggunakan kata kammala, yukammil, takmil. Itu sempurna. Ada yang menggunakan tammama, yutammimu, tasmim. Ada yang mengatakan atamma, yutimmu, itmam. Itu bahasa Arab banyak sekali menggunakan istilah untuk menjelaskan kata penyempurnaan. Allah menggunakan kata akmaltu lakum, Allah menyempurnakan buat kalian apa? Dinakum, agama kalian. Kalau disebut agama, din itu artinya keseluruhan dari akidah dan syariat. Itu begitu Pak. Kalau disebutkan din, yang dimaksud adalah akidah dan syariat-syariatnya. Itu Allah sudah sempurnakan. Dan tidak ada sesuatu pun dalam Islam yang tidak sempurna. Nanti orang berbeda pendapat pada hal-hal yang bersifat rinciannya aja. Sholat sepakat, tapi rinciannya nanti berbeda-beda itu. Ada yang angkat tangan, ada yang meletakkan tangan di atas pusat, ada yang di pusat, ada di bawah pusat. Kira-kira itu bermasalah enggak? Enggak, itu penafsiran.
Bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Ada yang membaca Al-Fatihah tanpa bismillah, ada yang pakai bismillah. Itu perbedaan pendapat. Kita tidak boleh ribut di situ karena semuanya sudah ada dasarnya. Ada yang nggak membaca doa iftitah, makruh. Ada yang membaca doa iftitah, sunnah. Itu ada di 4 mazhab. Nanti waktu-waktu pada saat bicara tentang sholat, bab sholat, saya akan jelaskan itu Pak, perbedaan-perbedaan itu. Tapi nggak sekarang, karena bukan pembahasan kita. Insya Allah ada waktunya. Wa atmamtu alaikum, tuh pakai atmamtu. Yang pertama akmaltu, sekarang atmamtu. Dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakumul Islam madinah. Dan ini perlu digarisbawahi, aku ridha. Dan ini menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu maksudnya adalah keridhaan Allah ini sudah dari dulu sampai sekarang. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku ridha Islam sebagai satu agama yang Anda praktekkan. Anda yakini dan Anda praktekkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Nah, itu kita kasih titik sudah situ, Pak. Itu menjelaskan tentang agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah walaisa yaqdirul insanu ala an yumita nafsahu ala al-Islam. Walaisa yaqdir. Laisa itu artinya tidak. Yaqdiru mampu. Al-insan manusia. Kalau diartikan manusia tidak mampu. Tidak mampu apa? Ala an yumita. Yumita itu artinya mematikan. Manusia tidak mampu mematikan siapa? Nafsahu, dirinya. Dalam keadaan apa? Alal Islam. Jadi kalau kita bisa enggak kita mematikan diri kita dalam keadaan Islam? Tidak mungkin. Jawabannya begitu. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai kekuatan. Kita tidak mempunyai daya upaya. Maka kita sering menyebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin menggerakkan kita ke arah yang baik, maka kita harus mengikuti apa yang diperintah Allah. Begitu caranya. Nanti akan dijelaskan. Kenapa? Manusia itu lemah. Manusia itu lemah, maka tidak perlu sombong. Anda bayangkan, saya bisa mengangkat HP ini, apakah karena kekuatan saya, atau Allah mengizinkan sehingga HP ini terangkat? Gimana Pak? Atas izin Allah Pak. Orang Mu'tazilah enggak, saya mengangkat ini karena saya berkuasa untuk menggerakkan HP ini. Orang Mu'tazilah. Tapi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah kayak kita ini, bahwa kita mengangkat ini sehingga terangkat HP ini karena izin Allah. Kalau seandainya Allah lumpuhkan tangan kita, bisanya kita angkat? Tidak bisa. Berarti apa? Anda tidak punya kekuatan. Makanya harus kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dan kita sudah jelaskan di awal-awal pertemuan itu. Bagaimana kepasrahan yang total kepada Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu kita pedomani dalam kehidupan kita. Termasuk kita tidak mampu mematikan diri kita dalam keadaan Islam. Walakin. Nah, kalau ada kata walakin berarti kebalikannya dari pernyataan sebelumnya. Itu bahasa Arab gitu. Walakin artinya tetapi qad ja'alallahu lahu, Allah sudah menjadikan. Ja'ala itu artinya menjadikan. Menjadikan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW apa? Sabilan, jalan. Jamaknya subul, maka ada kitab namanya Subulus Salam. Sabil itu artinya jalan. Jalan yang luas itu sabil ya. Kalau jalan yang luas namanya sabil. Kalau yang sempit tarik, tapi yang luas sabil. Allah sudah menjadikan jalan yang luas kepada siapa? Kepada kita. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi wa alaihi. Ini diartikannya susah nih, Pak. Perkataan ini sudah diartikan. Tapi kalau kita artikan idza akhadha bi, apabila
manusia, karena di sini dihilangkan orangnya karena sudah disebutkan sebelumnya, apabila jalan ini diambil, maksudnya begitu. Jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipegangi, dipedomani, diambil oleh siapa? Oleh kita. Kana qad ata billadzi huwa alaih. Berarti orang itu telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Artinya apa? Telah mengikuti jalan yang sudah ditetapkan itu. Dan itu pasti akan berada pada jalan di mana dia dimatikan dalam keadaan Islam. Apa? Nanti dijelaskan di sini. Huwa wamtasala ma amarahu bihi, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ayyahtaral mauta alal Islam, yaitu memilih mati dalam keadaan Islam, wa yuhibbahu, dan mencintai Islam, wa yatamannahu, dan berharap mati dalam keadaan Islam, wa ya'zima alaihi, dan bertekad mati dalam keadaan Islam, wa yakrahul mauta ala ghairihi minal adyan, dan benci mati dalam agama-agama lain selain Islam, wala yazalu da'iyan mutadarrian wasailan minallahi ayyatawaffau musliman, dan selalu da'iyan berdoa mutadarrian dalam keadaan khusyuk, wasailan minallah, minta kepada Allah ayyatawaffahu musliman, untuk dimatikan dalam keadaan Islam. Saya jelaskan di sini. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, untuk mati dalam keadaan Islam ada jalannya. Ada jalan sabil ila dzalik. Apa jalannya? Jalannya yang pertama adalah taati semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya. Anda mau masuk mati dalam keadaan Islam enggak, Pak? Husnul khatimah. Maka jalannya adalah taati apa yang Allah perintahkan semampu kita. Yang di awal sudah dijelaskan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu Anda. Jangan juga dipaksa. Kalau kita punya uang 50.000 disuruh sedekah, ya 20.000 lah, 10.000 nggak apa-apa. Jangan semuanya, nanti Anda nggak makan hari itu. Jangan semuanya, 10.000, 5.000. Ada punya uang 100.000, ya 20.000 lah, nanti sisanya buat yang lain, begitu. Jangan semuanya. Kenapa? Nanti Anda susah sendiri. Kita tidak bisa meniru sahabat Nabi, Pak, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat diminta oleh Nabi, siapa di antara kalian yang mau mewakafkan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah untuk membiayai perang Tabuk? Abu Bakar mengatakan, saya Rasul, saya sedekahkan semua harta saya untuk membiayai perang Tabuk. Kita tidak mampu, Pak. Maka dalam Al-Quran itu pernah dikatakan, apabila mereka berinfak, tidak berlebihan, tapi tidak kikir, itu tanda ibadur rahman. Nanti dicari surah Al-Furqan tuh. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Salah satu ciri hamba Allah disebutkan dalam surah Al-Furqan, dan Allah yang bilang sendiri, hamba Allah itu adalah apabila mereka berinfak, menyedekahkan hartanya, tidak berlebihan, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu, tapi enggak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dan dia berada dalam posisi moderat. Moderat itu. Itu yang moderat dalam Islam. Moderat dalam Islam apa? Berada di tengah-tengah. Tidak pelit, tidak boros. Itu moderat namanya dalam kehidupan. Apalagi dalam beragama diajarkan moderasi beragama. Yang kedua adalah meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Tapi kalau mencuri, tinggalkanlah. Berzina, tinggalkan. Hal-hal yang memang diharamkan dosa besar kita harus tinggalkan. Tapi kalau yang kecil-kecil kadang-kadang kita keselimpet, Pak. Kadang-kadang kita bohong-bohong dikit, sama bini bilang, ada duit berapa? Cuma 50.000, padahal di dompetnya ada 200.000. Gak bohong dikit tuh. Ya gak apa-apa lah. Kita tinggal innal hasanat izhibna sayyi'at. Zikir-zikirnya kita zikir. Saya tidak memberikan contoh ya tadi, bukan. Saya jawab ini contoh Ustadz ini, bukan. Itu bisa dihapuskan dengan hasanat. Dia tasbih, dia zikir, seperti yang kita pernah ajarkan dulu kan. Zikir 33 kali ba'da salah, itu bisa menghapus
dosa-dosa kecil tuh. Tapi kalau dosa besar enggak dihapus oleh yang seperti itu, dia harus taubat, taubatan nasuha. Nah, hal-hal seperti itu biasanya kita lakukan. Kadang-kadang yang subhat-subhat kita makan. Kita nggak tahu nih halal atau haram, ya kita makan juga, itu subhat. Nah, yang seperti itu tuh bisa dihapuskan melalui hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan itu biasanya kita sering keserempet di situ. Wala yazalu da'iyan mutadarrian. Dan dia selalu berdoa sama Allah. Nah, yang kedua adalah doa. Minta sama Allah supaya dimatikan dalam keadaan Islam. Jangan saya amal saya udah banyak nih, pasti saya matinya husnul khatimah. Hati-hati. Ada 10 orang ibadahnya banyak sekali, Pak. Zaman Nabi Musa kalau nggak salah. Atau zaman Nabi Isa. Pokoknya antara dua zaman itu. Itu ibadahnya kita kalah lah. Tapi matinya su'ul khatimah, na'udzubillah. Matinya su'ul khatimah. Kalau nggak salah zaman Nabi Musa. Kalau nggak salah ya. Nanti deh. Saya lupa namanya itu. Tapi nanti bisa dicari. Itu terdapat juga dalam kitab Durratun Nasihin itu. Kitab Durratun Nasihin itu kitab paling masih kecil. Saya sudah belajar tuh dengan Ustaz Izi. Di Musola Al-Ikhlas sana itu depan. Masih ada? Masih dibaca itu? Luar biasa itu, dari saya masih kecil sampai sekarang dibaca terus. Itu ada ceritanya itu. Memang dalam kitab Durratun Nasihin banyak cerita-cerita. Yang orang bilang nih Israiliyat nih. Ya enggak usah lah kita bilang Israiliyat tidak, tapi untuk fadilatul amal ya enggak apa-apa lah, supaya orang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi yang kedua adalah perbanyak doa supaya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ada doanya? Ada. Nabi ajarkan, Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma alqaka. Pernah dengar doa itu kan? Ya Allah, jadikan umur yang terbaik itu adalah yang akhir. Dan jadikan amal terbaik itu adalah amal yang di ujung, yang di akhir. Terus apa lagi? Dan jadikan Allahumma jal khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yaumal qiyamah. Dan hari-hari yang terbaik adalah pada saat aku bertemu kepada Engkau. Maksudnya apa? Husnul khatimah. Itu maksudnya gitu. Itu doanya, Pak. Nanti Bapak harus banyak baca doa itu tuh. Allahumma jal khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma alqaka fi. Kalau jadi imam ya dikasih domirnya nahnu. Allahumma ja'al khaira a'marina apa itu? Akhiraha. Waj'al wa khaira a'malina khawatimaha. Wa khaira ayyamina yauma nalqaka fi. Jadi kalau bacanya bersama-sama, domirnya diganti nahnu. Begitu caranya. Nah, itu dibaca. Yang kedua, ada zikir tuh yang biasa kita baca itu, Pak. Kalau orang habis ratiban itu, ratib al-hadad kan ada ziyadah wirid ya. Ada zikir tambahan itu apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu salah satu zikir yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Seorang Habib dari mana? Dari Hadramaut, dan dia adalah gurunya dari penulis Rawi Simtud Durar. Tahu Simtud Durar? Yang ditulis oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Nah, Rawi Simtud Durar itu adalah wali yang nulis itu, wali min auliyaillah. Dan dia gurunya adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan dia yang menyusun ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Itu dibaca, Pak, habis salat 5 waktu. Minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wa bidzalika, oleh karena itu, karena persoalan mati dalam keadaan Islam itu adalah satu hal yang penting, dan berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan oleh Allah dalam keadaan muslim adalah sesuatu yang sangat penting, maka Allah Subhanahu wa taala itu wasafallahu anbiya'ahu. Allah sebutkan para nabi-nabinya, para orang-orang soleh para orang-orang soleh an ibadihi min ibadihi
Di dalam Al-Quran disebutkan tuh. Siapa yang disebutkan? Para nabi doanya supaya dimatikan dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Para nabi dan orang-orang soleh itu minta doanya dimatikan dalam keadaan Islam. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang diceritakan, coba kita akan bacakan. Yang pertama apa? Mukhbiran an Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Satu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf, saking pentingnya perjalanan beliau itu disebutkan dalam satu surat full tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Episodenya apa? Dari semenjak kecil, kemudian dia dibuang, lalu kemudian dia diasuh oleh gubernur Mesir. Kemudian betul ya, di penjara karena dia dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual dari ibundanya itu, majikannya. Tapi dia tidak mau ceritakan. Sampai kemudian dia memberikan takwil mimpi dan seterusnya sampai diangkat menjadi menteri perbendaharaan negara. Itu lengkap tuh Nabi Yusuf tuh ceritanya. Nah, di dalam cerita Nabi Yusuf itu ada satu episode yang bicara episode terakhir. Episode terakhir ini tentang apa? Ada yang tahu? Bertemunya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Itu episode terakhir, Pak. Nabi Yusuf kemudian bertemu dengan Nabi Yakub. Sampai Nabi Yakub didudukan di singgasana Nabi Yusuf. Tidak lama setelah pertemuan tersebut, dan ini pertemuan antara anak yang sangat dicintai dengan bapak yang sangat dikasihi. Ini luar biasa perjalanannya, panjang. Ketika setelah selesai bertemu, Nabi Yusuf rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu kepada Allah, dan dia meninggal di usia 120 tahun, Pak. 120. Dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada saat dia sakit di dalam pembaringannya itu dia bilang sama Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikni bisalihin. Dia minta sama Allah. Tapi dia bilang, ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan dan ilmu bisa mentakwilkan mimpi. Kalau kita diberikan ilmu takwil mimpi, itu lebih hebat daripada ilmu matematik, Pak. Enak betul tuh, kita bisa mentakwilkan mimpi. Jadi orang kaya kita, Pak. Orang datang kita takwilkan mimpi 1 juta. Hah? Dan mimpinya benar kan? Takwilnya benar itu. Kira-kira orang mau nggak datang ke kita? Pasti mau. Suruh bayar 2 juta mau nggak? Mau, tahu mimpi. Nabi Yusuf kalau digunakan untuk komersil, kaya di Nabi Yusuf. Takwil mimpi. Dan itu kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwil Nabi Yusuf itu tidak pernah keliru. Benar semua. Lalu kemudian apa? Ini semua adalah anugerah kata Nabi Yusuf. Dan saya sudah nikmati. Kekuasaan pun sudah saya nikmati. Karena dia menjadi menteri perbendaharaan negara Mesir saat itu. Sudah jadi nikmati. Dia rindu sama Allah. Dia bilang, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Selama aku hidup, engkau melindungi aku ya Allah. Dan di akhirat pun engkau adalah pelindungku. Tawaffani musliman wal hikni bisalihin. Matikan aku dalam keadaan Islam. Tawaffani musliman wal hikni bisalihin. Dan gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Ada 2 di sini. Yang pertama, boleh enggak kita minta mati sama Allah? Boleh enggak? Dalam Islam enggak boleh. Enggak boleh. Ya Allah, matikan saya, jangan. Kalau dia sakit lama, lalu dia minta mati sama Allah, jangan. Bilang aja sama Allah, ya Allah, kalau seandainya hidup ini bermanfaat, maka perpanjang. Kalau seandainya bermasalah, matikan aja. Jadi bukan minta mati, tapi in kanatil hayatu khairal li, kalau seandainya kehidupan ini baik buatku, maka hidupkan aku. Kalau seandainya kehidupan ini adalah buruk buatku, matikan aja aku. Jadi doanya begitu. Dan Nabi Yusuf doanya bukan dalam artian doa yang diharamkan.
Yang pertama ada pendapat itu syariat sebelum Islam itu membolehkan. Satu, namanya syar'uman qablana. Yang kedua, tafsiran para ulama mengatakan Nabi Yusuf itu bukan minta mati. Mati dalam arti ini, tapi yang dia minta adalah mati dalam keadaan muslim, husnul khatimah. Bukan minta mati konyol, tapi mati dalam keadaan muslim. Dan kita juga memang diperintahkan berdoa kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan Islam. Jadi Allah ceritakan Nabi Yusuf itu. Dan Nabi Yusuf ini kita tahu adalah Nabi yang paling banyak ceritanya di dalam Al-Quran. Yang kedua siapa? Allah ceritakan juga tentang wa anis saharati hina amanu. Berikutnya itu ada Allah menceritakan juga tentang para penyihir. Penyihir siapa? Penyihir Fir'aun hina amanu, ketika dia beriman kepada Nabi Musa, fatawa'adahum Fir'aunu bil uqubah. Lalu kemudian Fir'aun tawa'ada, mengancam. Mengancam apa? Mengancam untuk menyiksa para penyihir Fir'aun tersebut. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran itu, Pak. Nah, kalau tidak keliru dalam surat Al-A'raf ya, ayat 121 kalau tidak salah. Coba dicek itu. Yang ada Quran bisa dicek itu, kita coba jelaskan sedikit ya. Dalam surat Al-A'raf itu disebutkan ini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Itu cerita begitu, awal mulanya begitu. Lalu kemudian ketika tongkat itu dilemparkan kepada para penyihir, setelah para penyihir itu melemparkan sihirnya, kan begitu kan? Ceritanya begitu. Para penyihir Fir'aun ini dia melemparkan tali lalu kemudian menjadi apa? Ular-ular kecil. Dan ingat Pak, para penyihir pada zaman Fir'aun itu adalah profesi yang paling mulia. Jadi profesi yang paling mulia bukan dokter zaman Fir'aun. Siapa? Penyihir. Kenapa? Karena penyihir punya status sosial yang tinggi. Dan upahnya itu besar. Sampai ketika Fir'aun minta kepada para penyihir untuk mengalahkan Nabi Musa, para penyihir itu bilang, apakah kami nanti kalau menang termasuk orang-orang yang dekat dengan istana? Iya. Dan akan dekat dengan istana dan menjadi penyihir istana dan tentu mendapatkan semua fasilitas. Itu begitu. Sehingga ilmu sihir itu ilmu mahal. Dan hanya bisa dipelajari orang-orang tertentu. Dan semua masyarakat bisa itu dibolehkan belajar. Orang-orang tertentu. Saking tingginya. Maka Nabi Musa itu diberikan mukjizat terkait dengan persoalan sihir. Untuk mengalahkan sihir mereka. Tuh, ceritanya begitu. Nah, pada saat ketika para penyihir Fir'aun melemparkan tali lalu menjadi ular-ular kecil, semua orang takut, Pak. Kenapa? Karena mata mereka itu dihalusinasi. Tahu halusinasi? Apa artinya itu? Hah? Disirup. Kalau orang bilang disirup. Sehingga kelihatannya itu menakutkan tuh. Ular-ular, takut orang. Nabi Musa. Jadi yang mengerti ilmu sihir itu para penyihir. Orang-orang nggak paham. Nabi Musa disuruh lemparkan tongkatnya, talqafu ma yafikun. Tongkat itu lalu kemudian berubah menjadi apa? Menjadi ular besar lalu memakan yang kecil. Para penyihir tahu ini bukan sihir. Kenapa mereka tahu? Karena mereka ngerti ilmunya. Jadi kalau orang ngerti ilmunya, ilmu bangunan, dia tahu ini nggak bagus nih. Kalau kita nggak tahu, Pak. Kenapa? Karena kita memang tidak punya rasa terhadap ilmu itu. Tapi orang-orang yang ngerti bangunan, yang ngerti, ini kurang halus nih. Betul deh? Betul ya? Begitu. Jadi dia ngerti ilmu. Nah, para penyihir Fir'aun bilang, ini bukan sihir. Karena persyaratan sihir tidak ada dalam yang dilakukan Nabi Musa. Apa? Mereka lalu kemudian, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Para penyihir ini lalu kemudian sujud. Lalu mereka mengatakan qalu amanna birabbil alamin. Kami iman kepada Tuhan semesta alam. Langsung iman. Tukang sihir. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Harun.
Apa kata Firaun? Marah Firaun. Firaun kan temperamental. Dia mengatakan, qala Firaun amantum bihi qabla an adzana lakum. Apakah engkau beriman kepada Nabi Musa sebelum aku mengizinkan kalian? Inna hadza lamakrum makartum. Ini semua adalah makar, tipu daya yang sudah kalian buat semua dengan Musa. Jadi anggap Musa itu pimpinannya. Fil madinati, di kota ini, makar yang kau lakukan di kota ini, litukhriju minna ahla, untuk mengusir kami semua dan para penduduk Mesir. Jadi salah satu hasutan yang diberikan oleh Firaun kepada yang hadir itu, Anda mengusir kami, mau mengusir kami dengan keberadaan Nabi Musa. Lalu apa kata para penyihir Firaun ini? Kata Firaun, dia bilang ini, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajmain. Saya pasti akan potong tangan kalian dan kaki kalian bersilang. Dipotongnya min khilaf, silang. Kaki kanan, kaki kiri, kaki apa? Pokoknya disilang gitu. Lalu kemudian disebutkan summa la usallibannakum ajmain. Kemudian aku akan salib kalian semua. Dan ingat Pak, penyiksaan yang paling menghinakan pada zaman Bani Israel itu adalah penyaliban. Seperti Nabi Isa disalib itu, bukan Nabi Isa ya, yang diserupakan Nabi Isa, itu penghinaan terbesar. Penyaliban. Siksaan yang paling menghinakan itu adalah penyaliban yang dilakukan oleh orang-orang Romawi itu. Lalu disalib. Apa kata para penyihir Firaun yang sudah beriman dan imannya luar biasa? Beda dengan iman kita. Dia mengatakan, inna ila rabbina munqalibun. Kami semua akan kembali kepada Tuhan kami. Wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Apakah engkau akan menyiksa kami karena kami beriman kepada tanda-tanda kekuasaan kami ketika dia datang kepada kami? Bukti yang mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Lalu kemudian dia berdoa karena siksaan dari Firaun ini begitu kejam, Pak. Maka dia berdoa, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Dan memang itu yang harus diminta. Kenapa? Karena menghadapi Firaun yang punya kekuasaan dan kejam sekali, orang itu harus sabar. Kalau tidak sabar, dia pasti akan berpaling dari agama Islam. Dan dia mengatakan, wa tawaffana muslimin, dan matikan kami dalam keadaan muslim. Berarti para penyihir Firaun itu minta doa kepada Allah dimatikan dalam keadaan Islam. Jadi Allah ceritakan bagaimana pentingnya kita berdoa dimatikan dalam keadaan Islam. Dan yang terakhir diceritakan juga tentang siapa? Siapa itu? Nabi Ibrahim ketika wahakallahu ta'ala an Ibrahim alaihissalam, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim annahu awsa banihi, bahwa beliau mewasiatkan kepada anak cucunya, wa an Yaqub, dan cerita tentang Yaqub ketika annahu awsa banihi, ketika dia berwasiat kepada anak-anaknya aidan juga alaihimussalam bil mauti alal Islam. Wasiat apa? Mati dalam keadaan Islam, dalam firman Allah dalam surat Al-Imran kalau nggak salah itu 130-an nanti dicari itu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Kan ada tuh ayatnya itu. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini enggak disebutin, tapi ila qauli fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, begitu juga Yaqub. Innallaha astafa lakumuddin, Allah memilih kepada kalian agama dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran 69 kali namanya disebut dalam Al-Quran, 69. Dan Nabi yang banyak gelarnya diberikan oleh Allah, Nabi Ibrahim. Pertama siapa? Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Siapa Khalil? Kekasihnya. Yang kedua, gelarnya adalah Al-Mustafa, pilihan Allah yang terbaik. Wa innahum indana lamustafainal akhyar. Mereka termasuk Nabi Ibrahim di sisi kami adalah orang-orang pilihan. Itu pilihan.
Yang ketiga, ulul azmi. Nabi Ibrahim termasuk orang yang mendapatkan gelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Orang yang mempunyai kesabaran tingkat tinggi. Siapa? Pertama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ulul azmi. Dan bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim. Dan dia termasuk adalah bapak tauhid. Makanya wasiatnya adalah supaya anak-anaknya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wasiat kita kepada anak kita harusnya begitu, Pak. Jangan wasiat harta. Ya anakku, saya wasiatkan kepada engkau, matilah kalian dalam keadaan muslim. Bapak ini nggak ada kerjaan. Biasanya begitu anak itu. Harusnya harta ini mati dalam keadaan Islam. Padahal itu sesuatu yang penting. Nabi Yakub juga. Nabi Yakub ini kan anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yakub ini bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, punya anak Nabi. Siapa Nabi Yakub? Anaknya. Siapa anak Nabi Yakub? Yusuf, Pak. Nabi Yakub ini punya anak 12, Pak. 12. Disebutkan dalam surat Yusuf 12. Dari 4 istri. Istri yang pertama namanya Laya, punya anak 6. Nah, salah satu anak yang namanya ada Lewi, yang kemudian menjadi orang-orang Yahudi sekarang itu keturunan Lewi itu. Nabi Musa itu keturunan Lewi. Yang celana yang Anda pakai itu Levis itu dari Levis. Makanya hati-hati tuh, Pak. Kalau beli Levis yang asli Bapak beli, yang dibuat oleh orang, kalau tiruan enggak apa-apa lah, tiruan. Yang asli itu 10% itu disumbangkan untuk Zionisme. Hati-hati, Pak. Itu Levis. Jangan sebutin ke orang-orang yang nanti saya dianggap ini menyebarkan fitnah. Tapi begitu memang. Nah, dari Nabi Yakub dengan istri kedua namanya Rahel. Kalau orang Yahudi bilang Rachel. Itu Rahel, tulisannya Rahel. Itu lahir 2 anak. Siapa? Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, dari dua istrinya juga ini awal mulanya adalah pembantunya dari Laya dan pembantu dari Rahel. Ini bagusnya orang dulu, Pak. Karena dia senang suaminya baik. Nih, 2 istri ini kakak adik, Rahel dan Laya, boleh menikahi 2 adik kakak ini. Zaman dulu boleh. Zaman Islam enggak boleh. Itu namanya syariat sebelum Islam. Bisa dipahami ya? Syariat sebelum Islam boleh enggak menikahi kakak adik sekaligus? Boleh. Sebelum Islam. Pas Islam datang, wala tajma'u baina, ada di dalam Al-Qur'an, jangan kalian gabungkan di antara saudara-saudara itu dijadikan istri. Misalnya saya kawin dengan A, lalu dia punya adik B, saya kawin sekalian aja, enggak boleh. Kalau dia sudah meninggal, boleh. Namanya turun ranjang. Sekalian enggak boleh. Nah, dari istri, jadi kedua istri ini, kedua adik ini, dia bilang sama ketika Nabi Yakub tidak ada, dia bilang, ini Nabi Yakub ini orang yang paling luar biasa baiknya suami. Bagaimana kalau kita berikan hadiah? Sepakat hadiahnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah pembantunya. Kita kan punya pembantu ini, masing-masing punya pembantu perempuan. Cantik-cantik nih pembantunya, Pak. Kalau orang-orang sana kan cantik-cantik. Kita hadiahkan buat Nabi Yakub untuk dinikahi. Enak nggak begitu, Pak? Kalau isi zaman dulu enak, Pak. Akhirnya dinikahilah oleh Nabi Yakub pembantu dari Laya istri pertama dan pembantu dari Rahel istri kedua. Lahirlah 2 anak. Jadi 2 tambah 2 6 tambah 6 berapa? 12. Nabi Yusuf bilang mimpi ada 12 melihatku lalu kemudian sujud kepadaku. Kan dalam surah Yusuf ada kan? Nah, 12 itu yang dimaksud adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Nah, salah satu pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya adalah jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ini menjadi syariat Islam bahwa kita jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Caranya adalah taati apa yang diperintahkan Allah dan tinggalkan apa yang dilarang Allah dan minta kepada Allah dimatikan dalam keadaan Islam. Jadi dua kuncinya untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. 1, taati perintah Allah, jauhi larangan Allah semampu kita. Yang kedua, minta kepada Allah dimatikan dalam keadaan muslim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.